Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita semua umat beliau untuk menyongsong malam 1000 bulan ini dalam sabda beliau, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, kenapa beliau menyuruh kita untuk berlomba-lomba menyongsong malam Lailatul Qadar? Ketahuilah wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebab pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan kasih sayang dari Allah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan pada malam tersebut para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Maka sangat beruntung orang yang dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Lantas, seperti apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Menurut pendapat para ulama, malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni yang berarti malam tersebut bisa jadi di antara malam 21, malam 23, malam 25 ataupun 27. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, biasa Rasulullah iktikaf pada malam-malam 10 terakhir Ramadan dan bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Meskipun malam Lailatul Qadar tidak dapat diketahui dengan pasti, namun ada beberapa tanda yang dapat diamati dan dirasakan. Yang pertama adalah pada hari di mana malam Lailatul Qadar akan datang, matahari bersinar tidak terlalu panas atau cahayanya meredup sehingga cuaca pada hari itu sangat sejuk. Yang kedua, pada malam tersebut biasanya akan terbawa ke dalam mimpi seseorang yang mengidamkan Lailatul Qadar. Dalam mimpinya tersebut seseorang biasanya akan merasakan malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Yang ketiga, pada malam harinya langit akan nampak bersih dan tidak nampak awan bahkan sedikit pun. Suasana malam sangat tenang dan sunyi, tidak dingin dan juga tidak panas. Yang keempat, kita akan merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan dengan malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dan mereka memberikan rahmat serta membuat umat Islam yang beribadah pada malam tersebut merasa lebih tenteram dan damai. Yang kelima, bulan akan muncul di malam ini dan nampak separuh. Yang keenam, pada malam tersebut angin akan berhembus dengan lembut dan membawa kesejukan bagi umat manusia. Yang ketujuh, malam nampak sangat terang meskipun bulan hanya nampak separuh. Hal ini dikarenakan pada malam Lailatul Qadar, langit tidak tertutupi awan sedikit pun. Namun penting untuk kita ketahui bersama wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, bahwa prediksi berdasarkan gejala alam tersebut
tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri menegaskan bahwa ciri-ciri gejala alam tersebut akan tampak setelah malam Lailatul Qadarnya, bukan sebelum atau saat sedang terjadi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum tepat kedatangannya. Syekh Nizamuddin dalam tafsirnya beliau mengatakan, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian dan hari kiamat, sehingga kita umat manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah, lebih bersungguh-sungguh, tidak lalai, tidak bermalas-malasan dan tidak lesu. Maka dengan adanya tanda-tanda ini diharapkan kepada kita umat muslim dapat lebih bersemangat dalam menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil yang beriktikaf di masjid, sholat malam, zikir, membaca Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan malam yang mulia ini. Sebab ada 10 keutamaan dan keistimewaan yang menanti. Yang pertama adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah. Salah satu sebab mengapa bulan Ramadan begitu istimewa yakni karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar. Yang ketiga, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa bila seseorang melakukan ibadah dan amalan di malam Lailatul Qadar, pahalanya sangatlah besar. Nilai pahalanya lebih dari orang yang beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 80 tahun. Sungguh sangat sayang bila kita lewatkan. Yang keempat, malam penuh keberkahan. Dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Quran Surat Ad-Duhan ayat 3-5. Disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada saat Lailatul Qadar, para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan membagi-bagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut. Yang kelima, malam menetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang keenam, malam penuh kesejahteraan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Lailatul Qadar adalah malam yang sangatlah indah bagi kita umat muslim. Pada malam itu manusia tidak hanya diliputi oleh keberkahan, akan tetapi juga kesejahteraan. Seseorang yang memperbanyak ibadah dan amalan-amalan di malam tersebut akan memperoleh kedamaian hati. Ia akan dibebaskan dari kerusakan, bahkan tidak ada syaitan yang mampu menggodanya. Yang ketujuh, malam penuh ampunan.
Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa menegakkan solat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, malaikat Allah akan turun ke bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang kesembilan, pintu langit dibuka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama itu, barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, malam penuh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW menyeru kepada kita semua umat beliau untuk menyongsong malam 1000 bulan ini dalam sabda beliau, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lantas, kenapa beliau menyuruh kita untuk berlomba-lomba menyongsong malam Lailatul Qadar? Ketahuilah wahai sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebab pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan kasih sayang dari Allah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan pada malam tersebut para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Maka sangat beruntung orang yang dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Lantas, seperti apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Menurut pendapat para ulama, malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni yang berarti malam tersebut bisa jadi di antara malam 21, malam 23, malam 25 ataupun 27. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, biasa Rasulullah iktikaf pada malam-malam 10 terakhir Ramadan dan bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Meskipun malam Lailatul Qadar tidak dapat diketahui dengan pasti, namun ada beberapa tanda yang dapat diamati dan dirasakan. Yang pertama adalah, pada hari di mana malam Lailatul Qadar akan datang, matahari bersinar tidak terlalu panas, atau cahayanya meredup sehingga cuaca pada hari itu sangat sejuk. Yang kedua, pada malam tersebut biasanya akan terbawa ke dalam mimpi seseorang yang mengidamkan Lailatul Qadar. Dalam mimpinya tersebut, seseorang biasanya akan merasakan malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Yang ketiga, pada malam harinya langit akan nampak bersih dan tidak nampak awan bahkan sedikit pun. Suasana malam sangat tenang dan sunyi, tidak dingin dan juga tidak panas. Yang keempat, kita akan merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan dengan malam lainnya. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dan mereka memberikan rahmat serta membuat umat Islam yang beribadah pada malam tersebut merasa lebih tentram dan damai. Yang kelima, bulan akan muncul di malam ini dan nampak separuh. Yang keenam,
Pada malam tersebut, angin akan berhembus dengan lembut dan membawa kesejukan bagi umat manusia. Yang ketujuh, malam nampak sangat terang meskipun bulan hanya nampak separuh. Hal ini dikarenakan pada malam Lailatul Qadar, langit tidak tertutupi awan sedikit pun. Namun penting untuk kita ketahui bersama, wahai sahabat beriman dan dimuliakan Allah, bahwa prediksi berdasarkan gejala alam tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri menegaskan bahwa ciri-ciri gejala alam tersebut akan tampak setelah malam Lailatul Qadarnya, bukan sebelum atau saat sedang terjadi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum tepat kedatangannya. Syekh Nizamuddin dalam tafsirnya beliau mengatakan, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan adalah seperti dirahasiakannya kematian dan hari kiamat, sehingga kita umat manusia dengan penuh sukacita menjalankan ibadah, lebih bersungguh-sungguh, tidak lalai, tidak bermalas-malasan dan tidak lesu. Maka dengan adanya tanda-tanda ini diharapkan kepada kita umat muslim dapat lebih bersemangat dalam menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil yang beriktikaf di masjid, sholat malam, zikir, membaca Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan malam yang mulia ini. Sebab ada 10 keutamaan dan keistimewaan yang menanti. Yang pertama adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar. Yang kedua, malam diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah. Salah satu sebab mengapa bulan Ramadan begitu istimewa, yakni karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar. Yang ketiga, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa bila seseorang melakukan ibadah dan amalan di malam Lailatul Qadar, pahalanya sangatlah besar. Nilai pahalanya lebih dari orang yang beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 80 tahun. Sungguh sangat sayang bila kita lewatkan. Yang keempat, malam penuh keberkahan. Dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul. Quran Surat Ad-Duhan ayat 3-5. Disebut sebagai malam penuh keberkahan karena pada saat Lailatul Qadar, para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan membagi-bagikan rahmat serta keberkahan bagi manusia yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut. Yang kelima, malam ditetapkannya takdir 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang keenam, malam penuh kesejahteraan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5.
Lailatul Qadar adalah malam yang sangatlah indah bagi kita umat muslim. Pada malam itu manusia tidak hanya diliputi oleh keberkahan, akan tetapi juga kesejahteraan. Seseorang yang memperbanyak ibadah dan amalan-amalan di malam tersebut akan memperoleh kedamaian hati. Ia akan dibebaskan dari kerusakan, bahkan tidak ada syaitan yang mampu menggodanya. Yang ketujuh, malam penuh ampunan. Disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa menegakkan solat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, malaikat Allah akan turun ke bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang kesembilan, pintu langit dibuka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang. Pada bulan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama itu, barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, malam penuh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan, dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Namun penting untuk kita ketahui bersama bahwa tanda tersebut bukan menjadi prioritas kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kita sebagai umat muslim sangat diharapkan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita bisa menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.